Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Livia Sintiani. Sudah siap belajar? Sudah disiapkan catatannya? Jangan lupa ya. Ayo kita mulai. Tata surya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tata surya. Tata surya adalah susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah tata surya. Yang besar ini matahari, di sebelah sini adalah planetnya ya. Oke. Kemudian pada tata surya terjadi 2 peristiwa. Yang pertama adalah revolusi. Revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Oke, pada saat planet mengelilingi matahari itu dibutuhkan waktu. Waktunya disebut sebagai kala revolusi. Oke, yang kedua, yang peristiwa perputaran planet mengelilingi sumbunya yang disebut sebagai rotasi. Waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya disebut berotasi. Perlu kalian ketahui bersama bahwa untuk mencapai kala revolusi, satu kali kala revolusi bumi mengalami kala revolusi itu kita sebut sebagai 1 tahun. Jadi mereka muter sini buminya muter mengelilingi matahari. Revolusinya adalah 1 tahun ya. Oke, kemudian kalau rotasi, nih bumi sedang mengalami rotasi, ini memakan waktu 24 jam dalam keseharian kita mengenalnya sebagai selama 1 hari. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah ada yang disebut dengan orbit. Apa itu orbit? Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh planet. Ini lintasannya ya. Pada hukum Kepler, orbit planet itu berbentuk elips atau bulat telur. Ini adalah orbit. Lintasannya seperti ini. Pada saat planet mengelilingi matahari, dia lintasannya seperti ini. Oke. Kemudian apa bedanya matahari dengan planet? Perlu kalian tahu, matahari itu adalah sebuah bintang. Mengapa disebut sebuah bintang? Karena matahari bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian matahari juga jauh lebih besar daripada planet. Dan dia adalah sebagai pusat tata surya. Sekarang bagaimana dengan planet? Bagaimana cahayanya? Cahaya yang diberi oleh planet, yang didapatkan oleh planet itu adalah pantulan dari matahari. Ukurannya jauh lebih kecil daripada matahari. Dan planet itu dia hanya bisa mengelilingi matahari. Jadi dia nggak diam, gerak terus. Yang tadi itu ya revolusi sama rotasi. Nah ya, sekarang kita lihat nih. Ini adalah penampakan daripada bintang dengan planet. Beda ya. Kalau bintang dia kelap-kelip, ada cahaya. Kalau planet tidak mengeluarkan cahaya. Kita lanjutkan. Nah, kita pelajari matahari yuk. Matahari ini ada sebuah matahari yang ini nih penampakannya seperti ini. Matahari itu adalah salah satu dari miliaran bintang. Oke, dia adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Kita sebut dia bintang ya. Oke, ulangi lagi. Matahari disebut sebagai bintang karena bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Seperti tadi ya, sudah Ibu sampaikan. Kemudian, matahari itu adalah bola gas yang sangat panas. Sangat panas ya. Nah, cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Berapa suhunya? Mengapa sih sangat panas? Berapa suhu matahari yang sangat panas itu? 4000 derajat Celcius. Waduh, jauh lebih panas daripada yang kita biasa air mendidih cuma 100. Kalau matahari 4000, luar biasa ya. Oke. Anak-anak, sekarang kita melanjutkan pada benda-benda yang ada di tata surya. Pertama kita akan belajar tentang planet ya. Planet yang pertama adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Planet terkecil. Dia permukaannya mirip bulan.
itu disebut sebagai Merkurius. Ini penampakannya seperti ini. Oke, yang kedua adalah planet Venus. Venus orang menyebutnya sebagai bintang pagi. Ukurannya hampir sama atau sama sebesar bumi. Makanya banyak orang mengenalnya sebagai planet kembaran bumi, ya. Oke. Kemudian ini perhatikan, cantik ya. Ini adalah foto Venus. Venus yang penampakan Venus seperti ini, ya. Mereka katanya berasal dari Dewi Cinta. Namanya itu berasal dari Dewi Cinta bangsa Yunani kuno. Jadi makanya namanya cantik, Venus. Oke. Oke ya, ini bisa kalian baca sama-sama apa sih yang bisa kita pelajari dari sebuah Venus. Oke, nah ini dia. Ini adalah tempat tinggal kita, bumi. Bumi, permukaannya banyak yang warna biru. Yang biru ini adalah permukaannya berupa air. 75% bumi itu adalah air. Warna biru, hanya 25% itu daratan. Kita tinggal yang ini, ya. Kalau yang biru ini air. Oke, kita punya satelit yang disebut sebagai bulan. Revolusinya tadi kata ibu tadi ya sudah disampaikan 364/4 hari atau 1 tahun. Sedangkan kala revolusinya adalah 20. Kala rotasinya adalah 24 jam, ya. Oke. Sekarang kita ke Mars. Mars ini adalah planet Mars, planet merah. Dia punya 2 satelit. Kalau kita cuma 1 yaitu bulan. Kalau dia punya 2. Ini satelitnya ada 2, ya. Ini adalah Mars, disebut sebagai planet merah. Lanjut, ini bisa kelihatan ya. Ini adalah foto asli dari planet Mars. Diambilnya pada bulan September 2003. Seperti ini penampakannya. Lanjut, ini adalah planet Jupiter. Dikenal sebagai planet terbesar dalam tata surya. Punya 4 planet dia. Oke, ini punya 4 planet, punya 4 satelit dia. Oke, tuh lihat ya, ini adalah planet Jupiter. Kita amati semua. Selanjutnya adalah planet Saturnus, cantik ya. Dia punya cincin yang indah sini. Dia terbesar nomor 2 di tata surya. Planet terbesar ya, nomor 2 setelah Jupiter. Ini penampakan foto Saturnus yang cantik sekali. Dia punya cincin seperti ini, ya. Lanjut kepada Uranus. Uranus warnanya kehijauan dengan ada 5 satelit dengan nama-nama yang indah, ya. Oke, ini Neptunus warnanya kebiruan. Lanjut, kemudian ini Pluto. Pluto adalah planet yang paling kecil, katanya paling jauh, ya. Karena jauh sekali, kadang-kadang sulit untuk diamati oleh sebuah teleskop. Walaupun yang sudah sangat modern sekalipun, itu adalah Pluto. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita mempelajari tentang benda langit lainnya yang ada di tata surya, yaitu asteroid. Asteroid itu adalah benda langit mirip planet kecil. Benda langit ya, bukan planet, tapi makanya disebut sebagai planetoid, ya, bukan planet. Oke, terletaknya di antara Mars dan Jupiter. Ini asteroid. Benda langit mirip planet kecil, mirip tapi bukan planet. Oke. Kemudian benda langit lainnya adalah meteor. Meteor nih, ada meteor. Oke. Meteor itu adalah batu-batuan di luar angkasa yang melayang-layang. Ini karena pengaruhnya gaya gravitasi bumi, meteor itu juga akan jatuh. Kalau yang masih melayang disebut sebagai meteoroid. Kalau yang sudah jatuh ke bumi disebut sebagai meteor. Nyampe gak ke bumi? Ada berapa yang nyampe? Yang tidak, itu karena habis oleh gesekan oleh atmosfer, terbakar, habis di luar angkasa. Kalau biasanya zaman dulu ya, atau ya zaman dulu nenek moyang kita mengenali dengan nama bintang jatuh. Oke, itu adalah bintang jatuh. Nah, kalau yang habis terbakar, batuan yang habis terbakar lagi disebut dengan meteor. Jadi meteor ini dia punya 3 nama. Meteoroid, meteor, dan meteoroid. Meteorit. Oke. Yang masih melayang meteoroid, yang kemudian jatuh meteor. Tapi kalau yang tidak menimpa bumi kan habis, yang nyampe ke bumi meteorit. Kalau yang masih perjalanan itu meteor ya. Oke, kalian pelajari sama-sama ya. Oke, kita lanjutkan nih. Lihat ada peristiwa ya, peristiwa jatuhnya meteor ke bumi.
Nah, tuh ada gambar bulan November 2002, orbit bumi melewati awan batuan sehingga terjadi hujan meteor di berbagai tempat. Pernah kita rasakan itu. Oke, apa aja itu peristiwanya? Menurut informasi bahwa dinosaurus musnah karena ledakan dahsyat itu. Itu karena ada sebuah meteor besar yang menghantam bumi. Makanya dinosaurusnya musnah. Oke. Nah, anak-anak, benda langit yang selanjutnya adalah komet. Komet disebut sebagai si rambut panjang. Kometnya ada dua jenis komet katanya, ada dua jenis komet. Yang pertama periodik, yang kedua non periodik. Periodik berarti setiap 86 tahun sekali dia akan muncul, ya. Oke, atau sebagai pernah ada komet Halley ya, muncul setiap 86 tahun sekali. Nih kelihatan ya, ini ya si rambut panjang atau komet itu. Bentuknya sangat lonjong, ekornya selalu menjauhi matahari, seperti itu. Oke. Baiklah anak-anak, selesai sudah belajar dengan Ibu. Bagaimana? Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Jangan lupa ya, rajin-rajin membaca ya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Cerdas, sehat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.